Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks, yaitu beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengantar transformasi linear, yang kedua kernel dan jangkauan, dan yang ketiga geometri transformasi linear dari R2 ke R2. Ya baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengantar transformasi linear. Di sini ada definisi jika F dibagi V adalah W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Maka V kita namakan transformasi linear atau linear transformasi jika yang pertama F dalam kurung U tambah V sama dengan F dalam kurung U tambah F dalam kurung V untuk semua vektor U dan V di V besar. Dan 2, F dalam kurung KU sama dengan KF sama dengan U untuk semua vektor U di dalam V dan semua skalar K. Lanjut, di sini ada untuk melukisnya ya, misalkan V dibagi R2 adalah R3 adalah fungsi didefinisikan oleh poin 5.1. Jika U sama dengan dalam kurung X1 Y1 dan V sama dengan dalam kurung X2 Y2, maka U tambah V adalah sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 Y1 tambah Y2. Sehingga di sini ada hasilnya F dalam kurung U tambah V sama dengan X1 tambah X2 dan X1 tambah X2 ditambah Y1 dan Y2. Di sini X1 tambah X2 dan Y1 tambah Y2 akan menghasilkan X1 dikali X1 tambah Y1 dikali X1 dikurangi Y1 dan ditambah X2 dikali X2 ditambah Y2 dikali X2 dikurangi Y2. Di sini akan menghasilkan F dalam kurung U dan ditambah F dalam kurung V. Demikian juga jika K adalah sebuah skalar, KU sama dengan KX1 dan KY1, sehingga FKU-nya dalam kurung KX1 ditambah KY1, KX1 dikurangi KY1, menghasilkan K dalam kurung X1 X1 tambah Y1, X1 kurangi Y1, dan akan menghasilkan KF dalam kurung U. Nah, di sini ada contoh lain, misalkan A adalah sebuah matrik M kali N. Tetap, jika kita menggunakan notasi matriks untuk vektor di Rm dan Rn, maka kita definisikan sebuah fungsi T dibagi Rn, Rm dengan rumus T dalam kurung X sama dengan AX. Dengan menggunakan sifat-sifat perkalian matriks, maka kita dapatkan A dalam kurung U tambah V sama dengan AU ditambah AV dan A dalam kurung KU sama dengan K dalam kurung AU. Atau secara ekivalen, T dalam kurung U tambah V sama dengan TU tambah T dalam kurung V dan T dalam kurung KU sama dengan K T dalam U. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini sifat transformasi linear kernel dan jangkauan. Teorema 1. Jika T sama dengan V ke W adalah transformasi linear, maka T buka kurung 0 sama dengan 0. T buka kurung min V sama dengan min V buka kurung V.
untuk semua pi di pi. T buka kurung V min W sama dengan T buka kurung pi. T buka kurung W untuk semua pi dan W di pi. Bukti. Misalkan pi adalah sebarang vektor di pi. Karena kosong pi sama dengan kosong, maka kita peroleh T buka kurung 0 sama dengan T buka kurung 0 pi sama dengan 0, T buka kurung pi sama dengan 0. Yang membuktikan A juga T buka kurung min pi sama dengan T buka kurung siku buka kurung min 1. Pi sama dengan buka kurung min 1. T buka kurung pi min 1 buka kurung pi yang membuktikan. Dan untuk yang B akhirnya pi min W buka kurung pi plus buka kurung min 1 W sama dengan jadi T buka kurung pi min W sama dengan T buka kurung pi plus min buka kurung plus min 1 W dan juga T buka kurung pi plus buka kurung min 1 T buka kurung W dan juga di sini T buka kurung pi plus T buka kurung W. Nah, untuk definisinya itu jika T dikali V ke W ada transformasi linear, maka himpunan vektor V yang dipetakan T ke dalam kosong kita namakan kernel atau dalam kurung atau ruang nol. Dari T sama dengan himpunan tersebut dinyatakan oleh ker dalam kurung 7 himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dan dari paling sedikit satu vektor di P kita namakan juga jangkauan dari T sama dengan himpunan tersebut dinyatakan oleh R dalam kurung T. Oke, kita lanjut ke teorema 2. Di teorema 2, jika T sama dengan P ke W adalah transformasi linear, maka di A-nya itu kernel dari T ada subruang dari V. Nah, dan jika B jangkauan dari T adalah subruang dari W. Buktinya di A untuk membuktikan bahwa ke dalam kurung T adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa ke dalam kurung T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam kurung T, dan misalkan K adalah seberang skalar, maka T buka kurung V1 plus V2 sama dengan T buka kurung V1 plus T buka kurung V2 sama dengan kosong tambah kosong sama dengan 0, sehingga V1 plus V2 berada dalam ker T. Juga T dalam kurung K V1 sama dengan KT dalam kurung V1 sama dengan KO sama dengan 0, sehingga KP berada dalam ker T. Jadi begitu. Nah, untuk definisinya buktinya di sini untuk yang B misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan T. Untuk pembuktian bagian ini maka harus kita perlihatkan bahwa W1 plus W2 dan KW1 berada dalam jangkauan T untuk seberang skalar K, sama dengan yakni kita mencari vektor A dan B di V, sehingga T dalam kurung A sama dengan W1 plus W2 dan T dalam kurung B sama dengan KW1. Karena W1 dan W2 berada dalam jangkauan T, maka ada vektor A1 dan A2 dalam V, sehingga T dalam kurung A1 sama dengan W1 dan T dalam kurung A2 sama dengan W2. Misalkan A1 plus A2 dan B K1 dan B K1 dan B sama dengan K1, maka T dalam kurung A sama dengan T dalam kurung A1 plus A2 sama dengannya T plus A1 plus T buka kurung A2 plus sama dengan W1 plus W2 dan T buka kurung B
sama dengan T buka kurung K1 sama dengan KT buka kurung A1 sama dengan KW 1 yang melengkapkan bukti tersebut. Baik, selanjutnya transformasi linear dari Rn ke Rm. Geometrik transformasi linear dari ruang 2 ke ruang 2. Di sini ada teorema 5. Jika T Rn ke Rm adalah transformasi linear dan jika E1, E2 hingga E seterusnya adalah basis baku untuk Rn, maka T adalah perkalian oleh A, di mana A adalah matriks yang menghasilkan vektor kolom T, E1, T, E2, hingga T, E, hingga seterusnya. Di sini ada carilah matriks baku untuk transformasi T dari ruang 3 ke ruang 4 yang didefinisikan oleh T X1 X2, X3 sama dengan X1 plus X2. X1 min X2, X3, dan X1. Pemecahnya di sini T1, T, E1 sama dengan T, 1, 0, 0. Sama dengan 1, 1, 0, 0. Karena X1 yang di atas ini X1 X1-nya X1 di situ. Jadinya 1. X1 yang bawahnya yang kolom kedua jadinya 1. Karena yang ketiga adalah X-nya di 3, maka di sini 0 dan di bawahnya X1 juga jadinya diisi dengan 1. T2 T E2 sama dengan 0, 1, 0 menjadi 1 min 1, 0, 0 karena di atasnya ada X2-nya berisi dan X2 min X2 jadinya min 1 karena yang ketiga dan keempat tadi yang ketiga ada di baris ketiga dan yang X1 ini ada di baris pertama jadi 0, 0 dan T E2 sama dengan T 0, 0, 1 jadinya 0, 0, X1 0, 0, 1, 0 karena baris ketiga ini hanya ada X3 yang bernilai 1 dengan menggunakan T E1, T E2, dan T E3 sebagai vektor kolom, maka kita dapat A sama dengan 1, 1, 0, 1, 1 min 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 1, 0. Jadi bisa dibilang ini terbukti. Selanjutnya teorema 6. Jika T R2 ke R2 adalah perkalian oleh matriks A yang dapat dibalik, maka efek geometrik dari T sama dengan urutan yang sesuai dari geseran, kompresi, ekspansi, dan refleksi. Bukti karena A dapat dibalik, maka A dapat direduksi pada identitas dengan urutan berhingga dari operasi baris elemen. Sebuah operasi baris elemen dapat dilakukan dengan mengalihkan matriks elemen dari kiri hingga terdapat matriks elemen E1, E2, hingga K sehingga seperti di gambar berikut. Baik, selanjutnya ada teorema 7. Jika T dari R2 ke R2 adalah perkalian oleh matriks yang dibalik, maka
di sini ada beberapa syarat. Bayangan sebuah garis lurus adalah sebuah garis lurus. Bayangan sebuah garis lurus melalui titik asal adalah sebuah garis lurus melalui titik. C. Bayangan garis-garis lurus yang sejajar adalah garis-garis lurus yang sejajar. D. Bayangan sebuah segmen garis yang menghubungkan titik P dan Q adalah segmen garis yang menghubungkan bayangan P dan bayangan Q. E. Bayangan tiga titik akan terletak pada sebuah garis jika dan hanya jika titik-titik tersebut terletak pada garis itu sendiri. Baik, di sini ada contoh. Gambarlah bayangan sebuah bujur sangkar dengan titik P1-nya 0, 0, dan P2-nya 1, 0, dan P3-nya 0, 1, dan P4, 1, 1. Di bawah perkalian oleh, jadi A besar sama dengan min 1, 2, 2, min 1. Pecahkan karena kita pecahkan dari P1 dulu. Min 1, 2, 2, min 1, kita kalikan. Kita kalikan hingga hasilnya tetap jadi 0, 0. Lalu P2-nya 1, 0, kita kalikan dengan A besar menjadi min 1, 2. Dan P3-nya 0, 1, kita kalikan dengan A besar menjadi 2, min 1. Dan P4-nya kita kalikan dengan A besar sama dengan 1, 1. Maka bayangan tersebut adalah sebuah jajar genjang dengan titik sudut 0, 0, min 1, 2, 2, min 1, dan 1, 1. Baik, berikut adalah gambaran dari sudut-sudut tersebut yang kita dapat dari perkalian di atas. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.